Ya, baik teman-teman, kembali lagi dengan tutorial delineasi bentuk lahan vulkanik. Jadi di tutorial sebelumnya kita sudah menginput data-data yang dibutuhkan. Ada sungai, PL, dan SRTM. Nah, dalam video kali ini, setelah datanya terkumpul, kita akan melakukan yang namanya pre-processing atau proses sebelum datanya digunakan, perapian data dan sebagainya. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam tahap ini? Jadi ini kan kita punya data itu satu Jawa seperti itu, SRTM-nya seluruh Jawa, bahkan ada Bali di sini ya. Kemudian land use-nya itu kita lihat meliputi seluruh Jawa seperti itu. Kemudian sungai-sungainya dari 4 kabupaten itu meliputi daerah yang cukup luas. Padahal wilayah kajian kita itu cuma segini, cuma se-Bromo. Katakanlah saya memakai wilayah Bromo ini ya. Nah, ini menurut saya kalau datanya itu meliputi cakupan yang luas, itu saya biasanya melakukan klip terlebih dahulu. Jadi klip dipotong, datanya itu dipotong sesuai dengan wilayah kajian, dan kemudian data sisanya itu bisa di remove kayak gitu. Ini menurut saya bisa membuat running ArcGIS-nya itu lebih ringan ya, dan juga kita lebih fokus seperti itu. Tapi kalau mau langsung didelineasi dan seterusnya, langsung memakai data yang luas ini, bisa saja, silahkan. Untuk kali ini coba saya melakukan klip terlebih dahulu. Jadi pertama saya akan membuat SHP atau shapefile kotak saja seperti itu yang meliputi wilayah kajian saya. Jadi kita ke katalog, kemudian memilih folder yang folder kerja kita ya. Kalau saya namanya praktek ini, kemudian diklik kanan di folder tersebut, kemudian new dan save file. Nah, saya namakan AOI, Area of Interest atau wilayah kajian. Kemudian fitur type-nya saya ganti polygon. Nah, untuk koordinat ini karena masih unknown, kita ganti ke koordinat yang kita inginkan ya. Oke, jadi di pilihan koordinat itu ada geografik, ada projected. Kalau geografik itu adalah koordinat yang memakai derajat kayak gitu, kayak 101 derajat bujur timur, bujur barat, lintang utara, lintang selatan kayak gitu. Nah, kalau projected coordinate system itu basisnya adalah meter ya, jadi satuannya meter. Dan yang umum digunakan adalah yang namanya Universal Transverse Mercator. Itu adalah termasuk projected coordinate system. Oke, jadi biasanya saya menggunakan yang projected. Bisa dilihat di sini. Kemudian pilih yang UTM, Universe Transfer Mercator, kemudian WGS 1984. Nah, ini ada Northern Hemisphere dan Southern. Karena kita kajiannya berada di Indonesia, yang Southern, apalagi di Gunung Bromo ya, itu Southern Hemisphere. Jadi kita pilih yang Southern. Nah, di sini ada berbagai macam zona 1S, 2S, dan sebagainya seterusnya sampai 60S. Coba kita cek wilayah kajian kita itu masuk ke zona mana ya. Kita browsing sebentar. Oke. Jadi tiap zona ini nanti beda wilayah kajian seperti itu, beda lingkupnya. Oke. Coba kita cari dulu. Oke, coba ini.
kita zoom gambarnya. Nah, ini dia. Ya, jadi Gunung Bromo itu berada sekitar sini ya. Nah, karena berada di sekitar sini, kita lihat ke bawah, ini ternyata ada di zona 49 dan kodenya adalah S karena dia Southern Hemisphere kayak gitu. Jadi kita menggunakan zona yang 49S. Oke, kita cari zona 49S kayak gini. Nah, kalau mau nanti untuk proyek selanjutnya kita mudah mencarinya, ini bisa diklik kanan kemudian di add to favorite kayak gitu. Nanti dia bakal muncul ke bagian yang paling atas sendiri. Nah, di sini favorit punya saya sudah saya add to favorite ya. Jadi kita pilih kemudian kita oke. Nanti dia bakal berubah seperti ini. AOI, Polygon, koordinat sistemnya sudah oke. Nah, jadi SHP AOI akan terbentuk dan lokasinya itu sesuai dengan folder kerja yang kita tentukan tadi. Oke. Nah, jadi SHP ini masih kosong ya, masih belum ada isinya. Jadi selanjutnya kita editor, start editing, kita pilih AOI, oke, dan kita bikin kotak seperti itu untuk membuat area of interest. Ya, not responding. Oke, siap. Continue. Kemudian selanjutnya pilih yang ini, create features, untuk membuat fitur baru. Kemudian klik AOI, pilih rectangle karena kita akan membuat kotak. Ya, mungkin sebelumnya sungainya di ini dulu, disimpan dulu biar jelas kelihatan problemnya. Oke, kira-kira kita bikin cakupan yang cukup luas, mungkin semacam ini ya. Oke, sudah jadi. Kemudian editor, save edit ya, kemudian editor, stop editing. Nah, area of interest kita sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita bisa mulai melakukan klik. Jadi klik search. Kalau belum muncul jendela search-nya di sini, bisa ke Windows, kemudian pilih yang search. Search ini memudahkan kita untuk mencari tools yang mau kita kita gunakan. Bisa saja kita mencari tools itu di bagian lain. Kalau nggak salah di sini Art Toolbox, tapi kita di sini mencari satu-satu kayak gitu. Lebih cepat menurut saya, bisa di search kemudian langsung ketikkan tools yang mau kita pakai. Klik, kita pilih yang analisis. Sebenarnya sama ya, coverage, analisis sama data management itu sepertinya sama. Jadi ya sama saja, pilih sama saja. Kemudian kita input features, kita pilih yang land use Jawa dulu. Kita mau memotong penggunaan lahannya dulu. Oke. Ya, cukup lama ternyata. Karena cakupannya luas ya, seluruh Jawa, jadi dia ya berat untuk dimuat. Nah, oke, sudah. Kemudian klik featuresnya, kita pilih AOI, dan output fitur class-nya kita tentukan. Kita taruh di praktek tadi atau folder kerja kita. Kemudian diberi nama PL, penggunaan lahan, klik, katakanlah gitu. Dan kemudian jangan lupa titik SHP untuk membuat save file, karena kita mau membuat save file. Klik ini, save, kemudian OK. Nah, dia akan memproses
tandanya kalau lagi memproses itu di sini ada gambar globe ini, gambar bumi ini. Kalau dia masih muncul berarti dia masih processing. Ya, kita tunggu sampai selesai ya. Oke, jadi proses klip sudah selesai. Nah, di sini akan ada SHP baru sesuai dengan yang kita buat tadi, pl_clip. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian karena sudah terpotong sesuai dengan AOI-nya, kita bisa meremove yang land use Jawa tadi. Nah, kemudian kita mau mengklip sungainya. Nah, sebelum diklip, ini kan ada 4 bagian ya, jadi 4 set file yang terpisah. Sebelum diklip, kita gabung terlebih dahulu menjadi satu set file, kemudian baru bisa kita klip, seperti itu. Untuk menggabungnya jadi satu, ini harus namanya itu berbeda, jadi kita ganti namanya biar nggak sama persis ya. Diklik, kemudian ya katakanlah ini sungai 1, kemudian ini sungai 2, dan seterusnya. Ini 3, ini 4, nah seperti itu. Nah, untuk menggabungkan banyak save file, lebih dari satu save file menjadi satu save file, itu kita menggunakan tools merge. Nah, ini dia, merge data management. Jadi save file yang ada beberapa itu nanti bakal digabungkan menjadi satu save file. Oke, sudah muncul. Kemudian kita input data-data yang mau kita merge semuanya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah. Kemudian outputnya kita atur, ditaruh di folder kerja kita. Dan kasih nama, kemudian save. Nah, sudah, langsung oke. Kemudian kita tunggu. Oke, jadi proses merge sudah selesai ya. Jadi tadi dari keempat SHP sudah menjadi satu SHP tersendiri. Nah, empat yang lain tadi bisa kita blok, diklik, kemudian di keyboard shift tahan, kemudian ini diklik, kemudian klik kanan remove. Nah, dan selanjutnya bisa kita klip. Ya, kita klip Sungai Bromo, klip fiturnya adalah AOI, outputnya kita tentukan Sungai Bromo clip.shp, jangan lupa save. Oke. Oke, proses klip sudah selesai. Jadi hasilnya adalah Sungai Bromo clip sudah masuk di sini ya. Yang Sungai Bromo kita bisa remove. Nah, oke, sungai sudah terpotong sesuai dengan wilayah kajian. Dan selanjutnya yang kita klip adalah data SRTM ini. Sepertinya tidak bisa dari sini ya. Oke, ya. Nah, jadi tools yang akan kita gunakan untuk mengklip data SRTM atau data raster ya. Data raster itu berbeda, bukan klip seperti tadi, tapi yang namanya extract by mass. Nah, seperti itu, extract by mass.
Ini khusus untuk mengelola data raster. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan data poligon. Nah, di sini input raster, Jawa elevasi. Kemudian mesh datanya kita pilih AOI. Kemudian outputnya kita atur. Praktek, oke, di sini. srtm clip.tif ya, kalau data raster itu .tif. Save, kemudian oke. Kita tunggu. Ya, jadi prosesnya sudah selesai. Coba kita lihat, kita uncheck. Nah, ini dia. Jadi sudah terpotong ya. Untuk Jawa elevasi kita bisa remove. Nah, udah. Oke, sampai di sini kita sudah menyiapkan data kita. Dan untuk masih ada lagi ya. Jadi untuk sarana kita menginterpretasi, kita membutuhkan tidak hanya data SRTM ini, tapi juga hasil olahan dari data SRTM ini, antara lain adalah hillside dan slope. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Kita search saja hillside. Ini juga sudah diajarkan ya. Kita pilih. Nah, input rasternya adalah SRTM clip. Kemudian output rasternya kita tentukan hillshape.tif. Save. Nah, kemudian ini ada azimuth, ada altitude. Kalau azimuth ini istilahnya adalah sudut pencahayaannya. Jadi kalau dari utara itu 0 ya, dari utara 0, kemudian ke timur itu 90, ke selatan 180, ke barat itu berapa? 270, kemudian kembali lagi ke 0, kayak gitu. Kalau mau diatur-atur silahkan, boleh juga. Untuk altitude ini adalah ketinggian pencahayaannya. Jadi secara ini ya, secara ketinggian, kalau 45 derajat berarti kalau ini 90 derajat berarti cahayanya adalah tepat di atasnya, kayak gitu. Kalau ini gunung ya berarti cahayanya tepat dari atasnya, kayak gitu. Kalau 0 derajat itu berarti cahayanya dari arah samping, kayak gitu, benar-benar dari samping. Kalau 45 ya pertengahan, kayak gitu, tidak di atas banget tapi juga tidak di bawah banget. Kalau mau diatur silakan. Kemudian ini sepertinya ini di blok seperti ini, kemudian tulis lagi 1, kayak gitu. Nah, nanti tanda kuningnya tadi hilang. Kemudian sudah, oke. Dan kita tunggu. Ya, ini dia. Jadi proses hillside-nya sudah selesai dan hasilnya seperti ini ya. Kalau teman-teman mungkin mau merubah pencahayaannya, mungkin ini tidak terlalu kelihatan yang sebelah sini. Ya, bisa saja diatur pencahayaannya seperti apa. Seperti itu, bisa disesuaikan sendiri ya. Kemudian selanjutnya setelah hillside kita membuat yang namanya slope. Kita search. Nah, slope ini menunjukkan tingkat kemiringan, kayak gitu. Nah, input rasternya adalah yang SRTM ya, bukan yang hillside tapi yang SRTM, yaitu data dasar kita. Kalau hillside kan data yang sudah diolah, kayak gitu. SRTM. Kemudian output rasternya kita tentukan slope.tif. Save. Nah, ini satuannya ya, jadi bisa degree kemiringannya tadi loh. Kemiringannya bisa dalam satuan degree atau derajat, bisa dalam satuan persen.
Oke, sama saja sih. Kemudian ini tulis kembali 1, kemudian oke. Ya, kita tunggu. Ya, oke teman-teman. Jadi tadi videonya saya pause beberapa saat ya, karena hasil slope yang dihasilkan itu error ya. Maksudnya hasilnya nggak jelas kayak gitu. Ini hasilnya nih. Hasilnya kayak gini. Tadi kan degree ya. Kita pilihnya degree satuannya dari 0 sampai 90 derajat. Tapi ternyata hasilnya itu putih semua kayak gitu, dan cuma ada beberapa yang titik. Pokoknya ini hasil yang salah kayak gitu. Nah ya, jadi ini hasil yang salah. Dan tadi setelah saya searching bentar ya Kak, itu penyebabnya karena kita belum melakukan projection ya. Jadi ini kita remove dulu. Nah jadi gini teman-teman, data SRTM kita kan satuannya masih dalam degree kayak gitu. Jadi proyeksi yang digunakan adalah degree, sedangkan untuk membuat slope itu perlu yang namanya proyeksi yang dia itu projected. Ya intinya kita harus merubah sistem koordinatnya kayak gitu. Caranya project raster. Nah, project raster ini. Jadi project raster ini adalah untuk merubah yang tadinya sistem koordinat yang geografis menjadi sistem koordinat yang lain. Nah, karena kita mau melakukan slope, ya kan? Slope itu butuhnya sistem koordinat yang projected, maka kita mengganti dari SRTM clip ini tadi koordinat sistem yang geografis. Ini geografis ya, ini koordinat sistem yang geografis menjadi projected ya. Jadi kita pilih yang ini UTM zona 49S kayak biasanya. Oke, nah ini. Jadi kita mau mengganti dari sistem koordinat yang geografis menjadi sistem koordinat yang projected. Oke, kita atur outputnya. SRTM clip approach itu save. Nah sudah, kemudian langsung di OK saja dan kita tunggu. Tadi soalnya error ya, karena belum di project tadi, project raster tadi, hasilnya error, slope-nya tidak menunjukkan hasil yang bagus. Oke, kita tunggu sebentar. Dia masih proses. Kenapa bisa error? Tadi saya baca-baca sedikit sih. Karena sistem koordinat yang geografis itu satuannya masih dalam derajat kayak gitu. Sedangkan yang projected itu dia sudah meter ya. Satuannya itu meter, satuan per pengukurannya itu meter. Jadi untuk membuat slope kan dia butuh perhitungan dengan satuan meter. Intinya kayak gitu sih. Oke, sudah jadi ya SRTM yang sudah diproyeksi. Nah, kemudian baru kita slope. Oke, kita masukkan yang ini yang sudah diproyeksi tadi. Kemudian outputnya kita tentukan. Ini tadi yang slope yang salah itu ya, hasil yang salah. Kita buat slope 2, save. Kemudian measurementnya degree atau persen bisa dipilih. Kemudian z-nya 1. Oke, kita tunggu. Wah, cantik. Oke, sudah jadi ya. Jadi ini adalah hasil dari proses membuat slope kayak gitu. Nah,
Ya, mungkin sampai sini saja ya proses olah data sebelum deliniasi ini. Jadi dari data awal yang masih mentah, ada sungai, kemudian PL yang masih satu Pulau Jawa, kemudian SRTM satu Pulau Jawa, itu kita olah dulu, olahan awal ya, pra processing menjadi seperti ini. Jadi dari sini kita dapatkan sungai yang sudah diklip, ya kan. Kemudian ada PL yang sudah diklip juga. Kemudian ada lagi slope yang tadi. Kemudian ada hillside. Mana hillside-nya? Nah, ini hillside. Nah, oke, itu data-data tersebut bisa kita gunakan untuk proses deliniasi. Oke, mungkin video yang ini sampai sini dulu. Kita lanjut ke tahap berikutnya.